Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat malam pemirsa semua. Kembali lagi dengan saya Aurora Hoirunisa di live Facebook dan Instagram Bincang PPDB sesi keempat dengan tema Kupas Tuntas International Class Program. Acara ini kami selenggarakan bersama Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan telah hadir pula bersama saya di samping kanan saya dua pemateri luar biasa. Ustadz Dwi Setiawan MPD, selamat malam Ustadz, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, cepat membahana pemirsa semua. Yang kedua ada Ustadz Herian Adi Kusuma MPD, selamat malam Ustadz. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Sehat semua. Insya Allah pemirsa yang di rumah juga sehat walafiat. Baik pemirsa, abad ke-21 Indonesia menuju Indonesia berkemajuan dan berpendidikan, mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Dengan itu pula, abad kedua mu'alimin dan mu'alimat ini juga bertransformasi menuju sekolah berkelas dunia dengan meluncurkan International Class Program malam ini. Untuk pemirsa nih, penasaran kan kira-kira apa sih International Class Program itu, Ustaz? Pada penasaran pasti, termasuk bapak ibu yang ada di rumah. Anaknya nih mau dimasukin ke program yang mana nih, unggulan atau yang langsung aja sekalian internasional gitu ya Pak Ustaz. Maka langsung saja saya tanyakan terlebih dahulu ke Ustaz Setia, nggih Ustaz Herian buat apa-apa nggih? Ya, dari jempol aja nih pemirsa. Bisa diberitahukan kepada bapak ibu atau kakak adik di rumah kira-kira apa program kelas internasional itu dan tujuannya bagaimana? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salawatan wa salamun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. I would like to say Alhamdulillah as we're given countless mercies, blessings, so we can be here without any trouble and sightless, ya. Harapannya kita selalu dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kita berada. Bapak, ibu, ayah, bunda yang ada di rumah dari Sabang sampai Merauke ataupun di seluruh penjuru dunia manapun, selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi karena berada di tempat dan waktu yang berbeda. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan informasi kepada pemirsa IG dan pemirsa Facebook. Benar, langsung dua malam ini. Alhamdulillah, menindaklanjuti pertanyaan apa itu sebenarnya International Class Program, ya. International Class Program merupakan sebuah program kelas internasional atau sebuah program kelas global Madrasah Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta yang berorientasi kepada peningkatan pengembangan bahasa Inggris dengan standar internasional. Yang kedua, bagaimana meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dengan standar internasional. Yang terakhir adalah bagaimana memiliki jaringan yang luas sehingga muallimin dan muallimat akan bisa go internasional lebih luas lagi. Karena memang program yang ada di International Class Program ini menyelenggarakan, ya, program bahasa Inggris baik itu nasional maupun internasional. Kemudian juga dalam kegiatan belajar mengajar, nanti siswi dan ataupun siswa dan guru akan melakukan KBM menggunakan bahasa Inggris. Kemudian juga ini untuk bagaimana terciptanya kader ataupun santri ataupun siswa ataupun peserta didik yang berkemampuan akademik yang terbaik, kemudian integritas moral yang tertinggi,
kemudian juga latar belakang pendidikan internasional yang diakui secara global, kemudian juga bisa menciptakan kader yang bisa siap untuk bersaing di kancah internasional dan global. Yang terakhir, yang paling penting adalah bisa memiliki jaringan internasional pun global. Inilah kenapa kita menyelenggarakan salah satu program unggulan terbaik Madrasah Mu'alimin dan Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, yang kita juga mengadopsi 3 kurikulum di dalam kelas internasional program tadi, yakni kurikulum internasional, kurikulum Cambridge internasional, kurikulum nasional. Nasional itu kita juga blended antara kurikulum dinas dan juga Kemenak. Yang terakhir adalah kurikulum kekhasan mualimat. Jadi nasional kurikulum, kekhasan mualimat kurikulum, yang terakhir adalah internasional Cambridge kurikulum. Jadi kita blended kurikulum tersebut untuk kita ajarkan, untuk kita belajarkan di kelas internasional. Begitu. Banyak banget ya guys kalau dilihat-lihat. Tapi keren juga loh Pak. Ustadz, dari penjabaran yang tadi kalau dilihat networking yang luas, kemudian bahasa Inggris yang maju, go internasional pula, itu kan merupakan faktor-faktor penting ya yang harus dipunyai anak-anak sekarang. Nah, kalau Ustadz Herian sendiri nih, dari skala 0 sampai 100%, kira-kira seberapa penting kehadiran kelas internasional ini, khususnya di Mu'alimin dan Mu'alimat? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik sekali. Dari 0 sampai 100%, kira-kira seberapa penting kehadiran program kelas internasional? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya ingin menambahkan tadi disampaikan oleh Ustaz Setia bahwa betul bahwa program kelas internasional ini memang merupakan sebuah program yang penyelenggaraannya kita memblending gitu ya, memblending 3 kurikulum nasional melalui Kementerian Agama, kemudian kurikulum madrasah sebagai salah satu kurikulum kekhasan kita di Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat, dan kurikulum internasional. Kemarin menarik, ada beberapa orang tua yang kemudian menanyakan, Ustadz, berarti untuk kurikulum internasional ini kita tidak murni kemudian kurikulum internasional gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat tentu saja kita merupakan sekolah kader gitu ya, sekolah kader yang visi misinya salah satunya adalah mencetak kader ulama, pemimpin pendidik, begitu di Mu'alim. Kemudian ini yang tidak boleh kemudian dan tidak bisa kemudian diganti. Artinya harus ada nyawa di situ. Giroh kita adalah kesana. Itulah kenapa kemudian kita memblending antara kurikulum internasional, kurikulum madrasah, bahasa dan kurikulum pendidikan agama. Kemudian seberapa penting kemudian kehadiran kelas internasional. Tadi sampaikan oleh Ustaz Setia bahwa betul kita menghadapi sebuah masa nantinya ya, sebuah masa tadi dari Pak Aurora juga menyampaikan di generasi 2045 ya. 45 kita sudah tidak lagi sama dengan sekarang ini, maka kita perlu mempersiapkan kader-kader yang betul-betul siap untuk kemudian berdaya saing, tidak hanya dalam kancah nasional tapi juga dalam kancah internasional. Untuk itu maka kehadiran kelas internasional ini kemudian menjadi satu langkah penting untuk kemudian kita menyiapkan kader-kader kita ini untuk menjadi kader-kader ulama, pimpinan pendidik itu yang betul-betul berwawasan nasional iya, berwawasan internasional iya, sehingga gerakan misi dakwah Muhammadiyah tentu saja dalam hal ini bisa kemudian disampaikan juga tidak hanya dalam kancah nasional tapi semakin di diaspora semakin meluas di kancah internasional. Maka tadi kita tanya seberapa penting 100% program nasional ini menjadi satu langkah awal, langkah penting bagi madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat untuk kemudian menyiapkan peserta didik untuk siap menghadapi masa itu. Gitu saya kira. Oke, 100% ternyata Bapak, Ibu, kakak, adik sekalian. Jadi yang masih bingung-bingung, belum yakin mau kelas internasional atau enggak, ternyata seperti itu gitu. Kita semua 100% pentingnya kelas internasional program ini. Baik, Ustadz, karena kita tadi membahas seberapa penting, kemudian tujuan dan apa itu program kelas internasional ini, ada beberapa teman saya yang masih bingung. Karena dulu Mu'alimat itu kan sistemnya multilingual dan unggulan gitu. Nah, ketika program kelas internasional ini muncul, akan dikemanakan kelas multilingual itu, dan siapakah yang masuk nantinya di kelas internasional, di kelas unggulan gitu.
untuk yang baru masuk itu harus berkriteria seperti apa sampai akhirnya bisa diterima di program kelas internasional? Mungkin Ustadz Setia bisa menjawab. Ya, terima kasih. Sedikit menambahkan terkait memang kader kita sebagai pemanavisi mualimin dan mualimat menjadi kader ulama, pemimpin dan didik itu memang haruslah bisa mengarungi zaman, bisa mengontrol zaman begitu ya, sehingga tidak tertindas ya, tidak dikontrol. Justru kitalah yang akan mengontrol zaman, mengontrol perkembangan itu sendiri begitu ya. Ini sedikit tambahan, sehingga salah satu program ini memang diarahkan untuk situ, sehingga kurikulum kemudian program-program yang ada itu memang kita kemas sedemikian rupa agar supaya peserta kita memang aware, punya wawasan yang luas, kemudian siap untuk tantangan globalisasi maupun tantangan di masa depan yang unpredictable bisa ya. Tapi yang jelas itulah kesiapan yang kita akan lakukan untuk di kelas program internasional kelas ini. Ya, sedikit terkait tujuan. Terkait tujuan tadi mungkin bisa saya tambahkan, memang tujuan dari international class program ini adalah satu, yaitu menjadikan Madrasah Mualimin maupun Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta menjadi world class school. Nah, ini tujuan utama, tujuan akhir adalah menjadikan sekolah yang berkelas dunia. Nah, ini memang jalan panjang menuju situ, tapi alangkah baiknya kita akan memulai dari saat ini dengan berbagai kemasan program-program yang kita buat agar menuju nanti dengan step-step yang kita sudah buat, mapping-mapping yang sudah kita buat, harapannya di tahun-tahun ke depan nanti kita bisa menuju menjadikan madrasah tercinta kita menjadi madrasah yang world class school. Yang kedua adalah tujuan dari adanya program ini memang terkait bagaimana peningkatan SDM kita, guru, kemudian karyawan, kemudian peserta didik mampu menjadikan kemampuan SDM kita berstandar internasional ya, karena depan kita memang butuh orang-orang yang militan, kader-kader militan yang berstandar internasional. Yang ketiga adalah bagaimana juga SDM kita, bagaimana guru, ustadz, asatidz, kemudian karyawan, kemudian juga peserta didik kita mampu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, berkomunikasi secara aktif, karena ini sangat dibutuhkan di dunia internasional. Ketika berkomunikasi, kalau kita komunikasi dengan siapapun dari negara manapun, salah satu adalah komunikasi adalah menggunakan bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris adalah international language ya. Yang terakhir yang paling penting adalah salah satu makna tafsirat dari itu adalah siswa kita ataupun kader kita nanti bisa go internasional dalam melanjutkan perkuliahannya begitu ya, perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan di luar negeri. Itu adalah bagaimana juga kita mempersiapkan mereka untuk siap gitu ya, untuk menuju ke jenjang selanjutnya, baik itu jenjang sekolah, karir dan hal sebagainya, yang jelas tujuan untuk bermanfaatkan untuk kehidupan internasional. Kurang lebih seperti itu. Saya mengharapkan boleh dijawab untuk kemana program multilingual yang sebelumnya diadakan, kemudian sekarang muncul international class program, apa sebenarnya perbedaannya antara multilingual dan internasional kali ini terlepas dari kurikulum? Karena yang kita tahu multilingual juga banyak bahasa gitu, ditekankan juga bahasanya. Jadi apa perbedaannya dan siapa saja kira-kira kriteria yang bisa masuk ke international class program? Baik, terima kasih. Terkait dengan akan dikemanakan multilingual sebenarnya tidak akan dikemana-manakan, karena otomatis ketika kita berbicara tentang program kelas nasional, otomatis kita berbicara juga dengan kelas multilingual. Artinya ketika kita menyelenggarakan satu program program kelas nasional, otomatis kelas multilingual seperti itu di dalamnya. Nah, kemudian tadi pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan multilingual juga ada program bahasa gitu ya. Bagi saya juga berada di sana saat itu. Memang betul bahwa di kelas multilingual saat itu kita lebih fokus pada pengembangan bahasa gitu. Pengembangan bahasa. Sehingga di kurikulum
program kelas nasional ini kita fokusnya sudah kemudian spesifikkan kita akan menggunakan kurikulum internasional. Kalau dulu multilingual kita masih menggunakan dua kurikulum gitu ya. Karena tidak bisa kemudian kita dilepaskan dari kurikulum tadi itu, tidak bisa dilepaskan. Kalau multilingual kita masih menggunakan dua kurikulum, artinya kita masih patokan pada kurikulum Pendidikan Agama ya, kurikulum nasional melalui Pendidikan Agama dan kurikulum madrasah, bahasan dari mu'allimat maupun mu'allimin. Untuk kelas nasional ini kita sudah kemudian masuk ke dalam kurikulum internasional, sehingga ada konsekuensi yang kemudian akan membuat program-program yang akan dibuat nanti mungkin juga nanti bisa kita jaga terkait dengan program apa yang nanti akan disiapkan untuk madrasah mu'allimin dan mu'allimat untuk mempersiapkan itu. Nah, terkait dengan seperti apa nanti kelas nasional, maka kalau kita membayangkan, orang-orang membayangkan kurikulum internasional itu sepertinya susah nih, dengan mendengarkan berita sepertinya susah gitu. Iya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pokoknya jangan sampai ditinggal dengan cara ini gitu ya. Nanti kita akan mengarah ke sana. Prinsipnya adalah bahwa kurikulum internasional yang kita gunakan menggunakan kurikulum Cambridge dan kurikulum blended antara kurikulum madrasah, kurikulum pendidikan agama dan juga kurikulum internasional. Perbedaannya ketika multilingual itu tidak dikemana-kemanakan ya, otomatis ketika berbicara internasional maka multilingual susah. Bahkan justru dengan adanya kelas nasional ini kita sudah semakin spesifik nih, sudah semakin tahu, sudah tertarget, sudah menuju ke betul-betul nanti multilingual dan betul-betul nanti menjadi sebuah anak-anak menciptakan anak-anak yang betul berkualitas internasional. Begitu, saya kira mungkin selesai. Ya, sedikit menambahkan terkait perbedaan unggulan, multi dan juga kelas internasional ini ya. Memang sangat jelas dijelaskan Ustadz Herian bahwa kelas multi memang adalah cikal bakal kelas internasional. Nah, disempurnakan dengan adanya kelas internasional ini yang semakin spesifik tujuannya bagaimana bisa mengembangkan kompetensi dalam bahasanya, wawasan internasional dan jaringan internasional. Saya akan sebutkan beberapa hal keuntungan yang tidak didapatkan di kelas yang lain begitu ya. Yang salah satunya adalah memang tadi terkait International Cambridge Curriculum. Mengenai Cambridge Curriculum ini juga panjang sebenarnya, bagaimana kurikulum ini diaplikasikan oleh 1000 bahkan 1000 lebih dari 1000 sekolahan di 160 negara. Nah, ini adalah standar internasional yang kita ciptakan untuk lulusan madrasah mu'allimin dan madrasah mu'allimat, sehingga standar ini ataupun sertifikat ataupun ijazah ini bisa diterima di segala perguruan tinggi di dunia, top dunia begitu, ataupun ketika langsung berkarir juga bisa digunakan begitu. Sehingga oleh karenanya Cambridge ini salah satu yang kita aplikasikan, yang kita gunakan untuk menstandarisasi ijazah sertifikat yang berstandar internasional. Saya teringat ketika ada dari Universitas Virginia, Amerika Serikat ya, namanya Greg Cover gitu ya, in admisinya mengatakan bahwa kami terkesan dengan kedalaman dan keluasan pengetahuan siswa-siswa Cambridge ya. Mereka datang dengan persiapan yang sangat matang dan baik, kemudian semangat belajar yang luar biasa dan manapun mereka berasal. Luar biasa kata quotes atau kata testimoni dari Greg Cover tersebut ya, dari Universitas Virginia, bahwa memang siswa-siswi yang standar Cambridge tersebut dari kedalaman, kemudian keluasan materinya, dari semangat belajarnya, karena memang kurikulum Cambridge itu memfokuskan bagaimana minat dan bakat dari peserta didik kita. Itu salah satu kelebihan kenapa kita mengaplikasikan atau menerapkan kurikulum Cambridge yang ada di kelas internasional. Kalau kelas multi masih dengan dua kurikulum, yaitu nasional kurikulum dan kekhasan mu'allimat. Kelebihan yang lain adalah kita akan jangan bahas kelebihan dulu. Oh gitu, perbedaan. Menurut saya nggak penasaran. Oke, siap. Nah, untuk mengurangi ketegangan saya juga di satu MC, aku bisa senyum dulu dong ke pemirsa. Oke, pemirsa, bunda ayah semuanya. Bunda ayah semuanya, apa kabar? Maaf mengganggu malam minggu, begitu ya. Betul. Dan langsung bahas keuntungan.
Oh iya iya iya, siap. Terima kasih, terima kasih. Nah, sebelum bahas keunggulan ini, Ya. pastikan untuk mencapai tujuan itu, Ustadz Herian, ada program-program yang dibuat nih sama mu'alimin dan mu'alimat. Kira-kira program apa yang dititik beratkan dan apa yang menarik dari program itu? Karena kan kita tahu anak-anak zaman sekarang tuh sangat sulit menentukan sit out, sangat sulit untuk zaman-zaman maaf nih, Abi dan Ustaz kan agak old gitu ya daripada saya gitu. Jadi kan emang keluhannya tuh susah nih untuk nentuin maunya anak zaman sekarang apa sih. Kira-kira apa sih yang nanti akan membuat mereka tertarik dengan program ini? Baik, nah, terkait dengan program ini salah satu cara ya bagaimana kemudian kita mengatakan anak kita nanti siap mengikuti kelas Cambridge dan ketika nanti lulus mereka berdaya saing secara internasional gitu. Kalau ditanya terkait dengan program, memang ada 3 sebenarnya prinsip utama dalam pengembangan program. Dan ini memang kami dalam pengembangan program ini hati-hati betul dalam pengembangan strategi dan semat program apa yang kemudian nanti akan kami terapkan di pengembangan ini. 3 prinsip ini yang pertama bahwa program ini yang akan dikembangkan nanti adalah program-program yang akan meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Karena bagaimanapun kita menerapkan kurikulum internasional dan Cambridge, harapannya tadi disampaikan di awal bahwa anak-anak nanti akan berdaya suara ke luar negeri, menyampaikan dakwah, bahkan secara personal mereka bisa berdaya secara internasional, maka otomatis kemampuan berbahasa akan menjadi satu poin penting. Jadi prinsip pertama itu, bagaimana program ini akan meningkatkan isi bahasa. Prinsip kedua adalah bagaimana program ini nantinya akan memberikan wawasan kepada siswa-siswa kita ini untuk menjadi seseorang, menjadi anak yang berwawasan global, berwawasan internasional. Artinya tidak lagi berbicara terkait dengan kancah nasional, tapi sudah menuju ke kancah internasional. Maka program ini akan menarik sana. Dan prinsip ketiga adalah bagaimana kemudian program ini nanti dikembangkan untuk memberikan jejaring. Nanti disampaikan di awal, saya menyampaikan bagaimana siswa-siswa nanti akan peserta didik akan mendapatkan jejaring. Nah, program ini kemudian nanti akan mencoba mengarah ke sana, memberikan kesempatan memfasilitasi siswa untuk memiliki jejaring secara global, tidak lagi secara kancah nasional saja, tapi secara global. Nah, kalau boleh disebutkan terkait dengan program, 3 program ini, misalnya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Kalau kita sadari di beberapa tahun ke depan ini kita membutuhkan anak-anak yang mereka mampu berdiri di depan, kemudian menyampaikan aspirasinya, kemudian mampu menyampaikan apa yang menjadi gagasannya. Maka satu poin penting di kami di Mualimin, mungkin juga sama nanti, ada kami mengatakan program public speaking. Artinya anak-anak nanti dibekali tidak hanya tahu bahasa Inggris, tapi berani untuk kemudian mereka berbicara di depan. Apalagi di Mualimin khususnya kita semua laki-laki gitu ya, kita akan menjadi pemimpin dan juga penggerak. Maka public speaking ini akan menjadi satu poin. Kemudian bagaimana program selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan bahasa mereka, kita akan adakan coaching class atau intensive English training. Nah, coaching class ini sebenarnya kita adakan untuk membantu anak kita nanti untuk sampai pada level Cambridge yang memang menjadi syarat. Misalnya level Cambridge kalau sendiri misalnya mereka harus sampai ke level A2 misalnya, maka coaching class ini akan kemudian membantu anak-anak untuk bisa sampai pada level itu, coaching class itu. Karena kalau kita melihat pada jam pelajaran, misalnya kita menggunakan 4 jam atau 6 jam pelajaran, itu mungkin sudah cukup, tapi akan kita kemudian perdalam lagi kemampuan berbahasa Inggris mereka melalui coaching class ini. Nah, kemudian bagaimana dengan program yang akan memberikan wawasan secara internasional? Maka kalau di Mualimin kita akan mencoba mengadakan satu acara gitu ya, satu program yaitu international training. Bagaimana kemudian nanti seperti biasanya sebenarnya di program bahasa juga sudah dilakukan, kita akan mengundang beberapa trainer atau speaker untuk kemudian berbicara tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, tapi juga cultural exchange juga. Kita bagaimana bertukar budaya, sehingga anak-anak nanti tahu bagaimana kehidupan orang-orang di luar negeri sana, tidak hanya tahu di Jakarta seperti apa, di Bandung seperti apa, tapi bagaimana kehidupan di negara-negara tertentu dengan menghadirkan atau dengan mendatangkan beberapa narasumber seperti yang nanti akan kita katakan khusus untuk kelas nasional. Nah, terkait dengan jejaring memang kita akan mengadakan international collaboration. Artinya siswa nanti akan kita coba pertemukan dengan siswa-siswa baik di Malaysia, Singapura maupun Thailand, gitu ya, yang kemudian akan
mereka bertukar pikiran dalam satu forum tertentu, misalnya melalui, kalau sekarang kan karena dengan teknologi gitu ya, teknologi seandainya kalau masih pandemi kita bisa menggunakan teknologi seperti Zoom gitu. Kita bisa berkolaborasi dengan beberapa lembaga di luar negeri untuk mempertemukan anak kita dengan anak-anak mereka, kita saling bertukar wawasan di sana, akhirnya mereka punya jaring di sana. Kemudian program menarik lainnya, kita memiliki juga program International Student Exchange. International Student Exchange ini pertukaran pelajar internasional. Kalau dulu sebelum pandemi, ya kita doakan bersama semoga pandemi segera ini selesai. Itu madrasah mualimin juga mualimat, kita biasa melakukan satu program namanya International Student Exchange. Biasanya kita akan ke Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, atau bahkan kalau di mualimin kita juga satu MOU dengan sekolah di Turki, kemudian mendatangkan siswa ke sana dan mereka saudara juga datang ke semuanya dan mualimat. Nah, ini salah satu program yang menarik juga. Dan English Camp. English Camp ini juga seringkali kita adakan. Nah, ini satu program yang nanti akan diikuti oleh anak-anak di program wajib, akan diikuti oleh anak dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Nah, terkait apakah kemudian programnya itu saja, kita masih menunggu nanti hasil dari placement test. Karena dalam program ini kita tidak bisa kemudian kuantitas yang menjadi poin penting, tapi kualitas ya. Artinya kita ingin lihat bagaimana placement test mereka dan kita akan kembangkan program berdasarkan kemampuan mereka. Kalau kita sekarang memutuskan untuk mengikuti program ini padahal mereka misalnya sudah bisa, maka kan akan kurang maksimal. Maka kita akan buat program-program terukur dengan melihat hasil placement test nanti ketika mereka sudah masuk di madrasah ini juga melalui segera di situ seperti yang Placement test itu berarti hanya untuk pelajar terdaftar di International Class Program itu ya, Pak? Iya, placement test ini khusus untuk siswa kelas nasional. Jadi kalau tadi ditanya kayak apa yang dilakukan siswa syarat dan sebagainya, salah satunya ketika mereka sudah diterima, mereka akan mengikuti program placement test yang ini akan menjadi data untuk kita seberapa level kemampuan bahasa Inggris siswa, untuk kemudian kita adakan program untuk peningkatan sampai pada level tertentu yang disyaratkan di Cambridge. Itu sebagian prinsip utama. Ya, terima kasih. Sedikit menambahkan terkait siswi baru, begitu ya. Terkait siswi baru kita memang akan menyelenggarakan bagaimana keresahan, saya yakin beberapa orang tua dari siswi baru baik itu di madrasah mualimin dan juga madrasah mualimat itu resah terhadap anak saya Ustadz itu bahasa Inggrisnya masih biasa-biasa saja begitu. Kemudian bagaimana Ustadz kira-kira bisa tidak ya masuk kelas internasional begitu. Nah ini luar biasa sekali ya, pertanyaan yang memang butuh jawaban begitu ya. Nah disitulah ada program yang namanya English Foundation Program ya, sejenis program matrikulasi. Nah di situ nanti sebelum anak-anak masuk di kelas internasional mereka akan mengikuti English Foundation Program, dan itu akan dilaksanakan 2-3 minggu. Jadi intensif sekali untuk pembelajaran bahasa Inggris, bagaimana dikembangkan skill mereka yang mungkin awalnya masih kurang pede, kurang berani, speakingnya masih gitu ya, ataupun vocabulary-nya masih standar saja. Nanti dalam 2-3 minggu kita akan belajarkan, kita akan mencoba mengangkat level bahasa Inggris siswa tersebut atau siswi tersebut, sehingga ketika masuk kelas internasional juga tidak kaget, karena di kelas internasional program yang telah disebutkan itu akan banyak sekali mengacu ataupun berstandar yang bahasa Inggris atau internasional, sehingga foundation ini menjadi penting untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Ananda nanti akan mengikuti selama 2-3 minggu, sehingga disitulah insya Allah akan menaikkan level bahasa Inggris Ananda sekalian di kelas internasional, sehingga memudahkan Ananda untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang berbasis ataupun menggunakan pelajaran yang seluruhnya menggunakan bahasa Inggris. Memang di kelas pertama itu nanti kita akan aplikasikan yang berbahasa Inggris seluruhnya adalah di pelajaran bahasa Inggris ya, kemudian matematika ya kan, kemudian yang terakhir adalah sains. Yang lainnya bahasa Inggris sebagai pengantar dan penutup begitu.
Tapi tidak mengurangi itu, program-program tadi telah disampaikan juga banyak sekali program-program ilmu bahasa Inggris, sehingga inilah program kelas internasional adalah sebuah program yang dikemas bukan hanya terkait Cambridge-nya, tapi bagaimana program-program program-program tersebut. Tapi ada student exchange, culture exchange, itu yang internasional English programnya. Belum nanti lagi intensifnya, bagaimana bridging programnya juga ada, bagaimana motivational ataupun psychological achievement training juga ada banyak sekali nanti di sana ya. Sehingga anak itu memang mempunyai kesadaran, mempunyai kemampuan yang komprehensif untuk bisa bersaing, untuk bisa mempunyai wawasan yang internasional. Itulah program-programnya. Insya Allah kalau saya runtut di Mualimat sudah clear, insya Allah ada sekitar 18 program. Ya. Tapi pasti keren-keren dan seru-seru. Insya Allah kami memberikan yang terbaik untuk kader kita yang nanti akan masuk di Madrasah Mu'alimin dan Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah di Jakarta. Sebelumnya untuk pemirsa, Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang sedang menonton live Facebook dan Instagram malam ini, apabila memiliki pertanyaan, boleh bertanya melalui kolom komentar mulai dari sekarang, supaya ketika sesi tanya jawab nanti langsung saya tanyakan kepada kedua pemateri yang luar biasa.